sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan saya Adelia dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Gerakan Mahasiswa Peduli Perubahan Iklim, Aksi Global Berbasis Nasionalisme dan Identitas Indonesia. Adapun yang akan kami bahas kali ini adalah latar belakang, kemudian rumusan masalah, hasil temuan di lapangan, dan juga solusi ataupun strategi aksi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Perubahan iklim adalah salah satu tantangan global terbesar di abad ini. Dampaknya tidak hanya berasa di negara ini saja, ataupun di negara lain, melainkan seluruh negara secara merata. Tetapi juga dapat dinyatakan saat ini kita mengalami dampak yang sangat nyata, dimulai dari banjir, kekeringan ekstrim, kebakaran hutan, hingga naiknya permukaan air laut yang mengancam wilayah pesisir di tanah air kita. Krisis ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, bahkan identitas budaya. Dalam konteks ini, proyek kami akan hadir berdasarkan SDG ataupun SDG nomor 13, yaitu Climate Action, yang mana menyuarakan aksi nyata untuk mengurangi emisi dan membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Lalu, mengapa topik ini berfokus pada mahasiswa? Eh, karena mahasiswa merupakan kelompok strategis, mahasiswa memiliki pengetahuan, kapasitas berpikir kritis, akses informasi, serta ruang untuk diskusi yang bergerak. Kemudian mereka juga calon pemimpin dari masa depan yang saat ini sudah bisa menjadi agen perubahan. Lalu mahasiswa juga berada di fase pembentukan nilai dan karakter. Inilah momen yang tepat untuk menanamkan kesadaran iklim, sekaligus perubahan rasa nasionalisme dalam bentuk yang lebih konkret, yakni aksi nyata menjaga alam dan budaya Indonesia. Lalu kami menemukan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mahasiswa dalam menghadapi perubahan iklim. Bagaimana menyelaraskan peran global citizen atau masyarakat dengan nasionalisme dan identitas budaya Indonesia. Hasil temuan kami yang kami temukan dari observasi maupun wawancara adalah tantangan utama yaitu rendahnya kesadaran mahasiswa terhadap dampak penggunaan energi dan plastik sekali pakai. Perubahan iklim dianggap isu global, tapi belum dikaitkan langsung dengan tanggung jawab nasional. Kemudian terdapat jarak antara nilai nasionalisme dan praktik nyata peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu permasalahannya adalah banyaknya mahasiswa belum menyadari bahwa gaya hidup pribadi mereka, seperti penggunaan kendaraan pribadi, konsumsi listrik pribadi, ya, air yang berlebihan, lalu plastik sekali pakai ataupun bahan-bahan sekali pakai yang sangat berkontribusi besar terhadap krisis iklim. Nilai-nilai kearifan lokal dan Pancasila belum banyak dijadikan dasar dalam aksi perubahan iklim mahasiswa juga. Kemudian yang terakhir itu, kegiatan peduli iklim masih bersifat parsial atau belum terstruktur dalam gerakan yang lebih luas. Masih hanya internal saja. Namun, di temuan kami ini juga ada beberapa mahasiswa yang justru sudah menerapkan prinsip nasionalisme dengan cara mengurangi penggunaan transportasi pribadi, menanam tanaman di pekarangan rumah, lalu menghindari barang sekali pakai. Ini menunjukkan kebutuhan utama adalah meningkatkan self-awareness ataupun kesadaran, kemudian mengurangi narasi nasionalisme yang tidak simbiotik, dan menciptakan platform kolaboratif yang menyatukan nilai lokal, edukasi digital, dan juga aksi publik. Nah, solusi yang kami temukan adalah yang pertama, menggunakan edukasi digital. Kami membuat infografis dan konten media sosial tentang jejak karbon, solusi iklim, serta pentingnya menjaga alam Indonesia untuk menjangkau mahasiswa secara luas dengan pendekatan visual yang sangat mudah dipahami. Kemudian ada aksi nyata yaitu melakukan fogging ataupun lari sambil memungut sampah dan kemudian
melakukan penanaman pohon. Dan selanjutnya adalah dialog publik ataupun kultural, yaitu mengkomunikasikan eh, dengan tokoh-tokoh adat untuk menggali lagi nilai lokal-lokal seperti contohnya Subak di Bali dan Sasi di Maluku yang mengajarkan hidup selaras dengan alam. Yang terakhir yaitu bagian tugas dan kolaborasi tim. Kami membentuk tim edukasi dengan memanfaatkan media sosial sebagai perantara untuk menyampaikan pesan-pesan ke orang-orang ataupun ke layak publik. Nah, gerakan ini membentuk karakter mahasiswa sebagai warga dunia yang punya kesadaran ataupun self-awareness, kemampuan beradaptasi, adaptability, dan semangat kolaboratif ataupun collaboration. Semua ini dilakukan tanpa meninggalkan identitas Indonesia. Nah, kesimpulan yang dapat diperoleh dari proyek ini adalah mahasiswa harus dan bisa seharusnya menjadi agen perubahan dalam isu perubahan iklim ini. Melalui pendekatan karakter dan penguatan nilai-nilai lokal serta nasionalisme, mahasiswa dapat menjaga tantangan global dengan solusi yang kontekstual dan berakar pada jati diri bangsa. Nasionalisme bukan hanya sekedar bendera, seragam, tetapi juga menjaga tanah air lewat aksi nyata menjaga Indonesia. Dengan begitu, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan berharap proyek ini tidak hanya sekali, mau melainkan secara kontinuen akan berlanjut dari hari ke hari. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak